Jakarta itu agak sedikit susah, beda dengan daerah. Mengurusin NU di perkotaan ini agak sedikit berbeda. NU itu punya kekuatan, asal kita mau bersatu dan percaya diri pada kita. Gus Syaifuddin, sapaan akrabnya, seorang kiai yang lahir di kota Malang 51 tahun silam dari pasangan Kiai Haji Sirajuddin dan Hajah Masnunah, adalah sosok yang sangat erat dengan NU dan pesantren. Betapa tidak, ayahandanya merupakan kiai ternama dari Pondok Pesantren Babus Salam Malang. Identitasnya sebagai santri NU semakin meyakinkan tatkala dirinya mempersunting Ning Ita Rahmawati yang merupakan cucu dari muasis NU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai istrinya. Berasal dari keluarga pesantren, namun hati kecil Gus Syaifuddin berkeinginan untuk menjadi seorang pengusaha yang pada saat itu bertentangan dengan yang dikehendaki oleh sang kakek dan kedua orang tuanya. Di masa-masa itu, ia berusaha meyakinkan bahwa menjadi seorang ekonom tidak lantas menghilangkan identitasnya sebagai santri. Keyakinan itu menjadikannya sebagai seorang pribadi berjiwa santri mandiri, yang kemudian memanggilnya untuk menapakkan kaki di ibu kota guna menuntaskan pendidikannya. Gus Syaifuddin menuntaskan jenjang pendidikan strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lalu melanjutkan strata 2 di kampus yang sama. Kini, dirinya tengah menempuh jenjang pendidikan strata 3 di Universitas Negeri Jakarta. Sambil melanjutkan kuliah, dirinya sempat bekerja sebagai karyawan dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Hingga akhirnya, bersama dengan teman kuliahnya, ia mencoba merintis usaha sendiri dengan segala tantangan dan jatuh bangunnya, berdiri di atas kaki sendiri hingga menjadi Gus Syaifuddin seperti sekarang. Saya lahir di Malang, di keluarga besar Pondok Pesantren Babus Salam tepatnya. Memang dari kecil orang tua saya dan kakek saya menginginkan saya itu meneruskan sebuah tradisi keilmuan, yaitu memperdalam kitab kuning keagamaan. Dan setelah lulus Madrasah Ibtidaiyah, saya diminta untuk melanjutkan ke Pondok Pesantren Sidogiri yang khusus memang mendalami ilmu keagamaan. Tapi ternyata saya tidak bisa lama di situ, sakit dan pulang kembali. Akhirnya saya melanjutkan Madrasah Sanawiyah di pesantren tersebut. Setelah lulus dari Madrasah Sanawiyah, rupanya itu ada semacam pergolakan, sedang mencari jati diri, biasa anak muda. Waktu itu pilihannya tentu kakek saya menginginkan untuk melanjutkan pesantren, tapi saya memilih pilihan lain, yaitu untuk memperdalam di bidang ilmu umum, itu untuk melanjutkan di SMA gitu. Dan saya menginginkan waktu itu membayangkan menjadi pengusaha gitu kan, dan mendalami ilmu ekonomi. Sehingga keinginan itulah yang saya utarakan kepada kakek saya, orang tua saya dan orang tua saya untuk melanjutkan di sekolah umum. Tapi saya juga menyampaikan kepada kakek saya bahwa di sekolah umum atau punya cita-cita yang sedikit berbeda, saya meyakinkan itu bukan sesuatu yang salah menurut saya. Dan saya juga meyakinkan walaupun saya mendalami bidang umum, saya ingin tetap mendalami bidang agama, yaitu mungkin di sela-sela sekolah itu saya belajar ngaji istilahnya, belajar kitab gitu walaupun tidak terlalu dalam. Nah, setelah pilihan itu saya yakinkan dan saya jalani, tentu orang tua kakek memastikan bahwa apa pilihan saya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya pertanggungjawabkan dan saya seriuskan cita-cita itu. Akhirnya saya setelah sekolah SMA pindah kuliah di Jakarta, yaitu di UI. Waktu itu pilihannya di Politeknik selama 4 tahun. Ya,
kejuruan lah di situ itu, tapi saya memperdalami ilmu ekonomi. Selanjutnya saya pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di universitas yang sama. Dan selanjutnya setelah lulus kuliah saya bekerja. Tentu itu yang memang jalan yang harus saya jalani, dan memastikan juga apa yang saya jalanin adalah sesuai dengan harapan dan keinginan cita-cita saya. Akhirnya sambil melanjutkan kuliah, terus sambil bekerja di perusahaan-perusahaan, ya ada beberapa pindah perusahaan ya. Selanjutnya saya keluar dari perusahaan itu, mencoba mandiri membuat perusahaan. Pertama dengan teman-teman kuliah buat perusahaan. Disitulah saya belajar bagaimana cara memulai suatu bisnis, walaupun bisnisnya ya namanya awal tidak mudah yang seperti yang dibayangkan. Walaupun saya background ekonomi, tetap aja usaha itu tidak lama dan jatuh. Tapi sekali lagi bahwa saya jatuh dari bisnis itu bukan berarti saya harus berhenti dan tidak meneruskan cita-cita yang saya inginkan. Bisa saja bisnis saya jatuh itu justru Allah sedang menguji saya, dan disitulah saya belajar untuk tetap semangat ya. Bisa jadi kejatuhan itu justru mengevaluasi diri saya, apa yang kurang, apakah terlalu optimis dalam bisnis sehingga kurang hati-hati, saya harus mempersiapkan lebih matang, atau perencanaan yang masih lemah begitu kan. Biasa waktu itu masih muda, terlalu bersemangat sehingga mungkin pilihan bisnis itu tidak sesuai dengan passion saya begitu. Akhirnya kita membangun bisnis baru, dan pada akhirnya bisnis yang saya jalanin seperti yang sekarang ini. Untuk mencapai titik ini, peran orang tua adalah kunci baginya. Kala ia jatuh bangun merintis karir, petuah dan nasihat merekalah yang menjadi pegangan hidup. Satu pesan orang tuanya yang selamanya akan dipegang oleh Gus Syaifuddin ialah jangan pernah menjauh dari ulama. Gus Syaifuddin pernah berada pada titik terendah, kala apa yang telah ia rintis hancur lebur. Saat aset dan apa yang dimilikinya terkuras habis, hanya hutang yang tersisa. Namun, ia tak pernah patah arang menghadapi kondisi itu. Hal yang ia lakukan hanyalah bertawakal kepada Allah dengan segenap keyakinan dirinya tengah diuji menuju kelas yang lebih tinggi. Dirinya mampu mengukur kapan harus bangkit dan kapan harus kembali memulai. Karena ia berpegang teguh dengan keyakinannya bahwa jalan yang telah dipilihnya senada dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh orang tuanya. Titik balik dari semua keterpurukan itu ialah saat Gus Syaifuddin istiqomah mewakafkan dirinya di Nahdlatul Ulama. Baginya, menjadi pengusaha sembari berkhidmat di NU adalah kenikmatan dan keberkahan yang tiada tara. Tentu peran orang tua itu sangat menentukan arah hidup kita ya. Pada saat jatuh, pasti orang tua itu justru memberikan semangat. Nah, justru pada saat jatuh itulah kita perlu mengevaluasi. Artinya begini, orang tua mengatakan, jangan jauh-jauh dari ulama, begitu. Sehingga itu yang saya selalu pegang gitu. Mungkin saya jauh dengan ulama waktu itu, sehingga mudah goyah gitu kan. Nah, kesempatan itu saya pikir saya gunakan untuk dekat dengan ulama sambil memperdalam agama begitu. Nah, dari situlah saya merasakan ketenangan. Saya memilih, memang kebetulan istri saya ini kan keluarga besar pendiri NU ya, Kiai Wahab Hasbullah. Itulah yang juga istri itu juga punya peran mendorong saya untuk dekat dengan ulama. Nah, kedekatan dengan ulama ini saya berkecimpung di NU. Nah, inilah saya mendapatkan sebuah ketenangan. Sebab kalau kita hanya fokus pada bisnis semata tanpa ada
relasi hubungan dengan ulama, kedekatan ulama ini ada semacam ketenangan. Jadi saya setelah dekat dengan ulama, berkecimpung di NU, ada ketenangan jiwa gitu loh. Ada semacam saya menjalani kegiatan bisnis ini ada semacam lebih fokus gitu ya. Nah, itulah. Jadi prinsip kata bahwa kita dalam menjalani hidup ini rasanya kalau kita hanya mengejar dunia itu nggak pernah cukup gitu. Kita pasti merasa kurang. Nah, dengan dekat ulama itulah yang mampu membimbing saya dalam kedekatan dalam agama. Tentu kakek saya dan abah saya tidak menyaksikan seperti ini karena mereka lebih awal, tapi ada ibu saya dan saya meyakini pasti mereka sangat membanggakan. Artinya apa? Walaupun saya tetap menggeluti dunia bisnis dan ekonomi, tapi saya tetap punya peran dalam di NU, di lingkungan Nahdlatul Ulama dan dengan para ulama. Itu yang mungkin saya rasakan ya. Dan saya meyakini bahwa itu menjadi sesuatu yang menurut saya ya, yang mungkin ibu mewakili perasaan mereka mengatakan bahwa apa yang dicita-citakan dan apa yang terjadi saat ini itu yang mereka juga inginkan pada akhirnya. Artinya seorang santri yang terjun di dunia usaha tapi tidak meninggalkan kesantriannya gitu ya kan, tetap dengan ulama dan menjalani fungsi-fungsi kesantrian dan keulamaan. Pada saat kita jatuh itu harus dekat dengan Allah, dan saya meyakini kalau pada saat kita jatuh itu bukan berarti Allah tidak cinta sama kita, tapi Allah sedang menguji baik kesabaran kita atau lagi seperti kita perlu mengintrospeksi diri dan mengevaluasi diri. Dan kalau saya putus asa, tentu masa depan sudah tidak ada berpihak kepada kita. Nah, berbicara soal perlunya kita ketenangan dalam menekuni sebuah bisnis, dan saya pilihannya adalah harus dekat dengan Allah dan dekat dengan ulama. Dan saya percaya itu, bahwa sampai saya seperti ini, pasti ada doa-doa dan kekuatan di luar sana yang tidak bisa kita jelaskan begitu ya kan. Dalam sebuah bisnis, jatuh bangun itu adalah sesuatu yang biasa. Bahkan saya jatuhnya bukan sekali, pasti ada beberapa kali. Tapi yang paling penting yang diri saya adalah kapan saya harus bangkit dan berlari menuju titik yang saya inginkan. Yang kedua adalah dalam bisnis itu memang butuh sandaran. Yang pertama pasti sandaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah ulama. Karena dalam sebuah bisnis itu butuh ketenangan hati yang saya bilang itu. Nah, saya pada ngurus NU itu justru saya temukan ketenangan batin saya. Ada semacam kepuasan, kebahagiaan, bagaimana kita bisa mendorong dan membantu teman-teman untuk bisa maju dan memberikan solusi problem-problem yang justru tidak dihadapi oleh saya tapi dihadapi oleh masyarakat. Nah, NU harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Disitulah saya banyak teman, banyak sahabat. Itulah yang menjadikan sebuah ketenangan. Dan kita meyakini itu, bahwa ada kekuatan di luar sana. Pertama tentu kekuatan doa, dan doa itu tidak hanya dari saya tentunya, doa para ulama dan orang-orang yang istilahnya mereka simpatilah kepada kita gitu. Dan saya
meyakini juga bahwa siapa yang mengurusi NU, ya kan, kata Mbah Hasim, maka saya anggap santriku. Dan pasti Mbah Hasim juga mendoakan santri-santrinya husnul khotimah. Dan saya setelah menekunin bisnis dan aktif di NU, bisnis justru makin berkembang, makin bertambah, ya kan. Alhamdulillah karyawan saya sampai sekarang hampir 1.000 ya, yang ngurusin seluruh Indonesia. Gus Syaifuddin mulai berkhidmah di NU sejak masih kuliah, di mana saat itulah pertemuan dengan sang istri terjadi. Ning Ita Rahmawati sangat paham bahwa suaminya adalah seorang aktivis NU. Maka di saat Gus Syaifuddin terpuruk dengan segala kesadaran dan keluasan hatinya, Ning Ita sudah mengikhlaskan apabila tenaga, waktu, dan materi suaminya akan terbagi dengan kepentingan Nahdlatul Ulama. Mula-mula Gus Syaifuddin aktif di NU hanya sebagai anggota biasa beberapa lembaga di lingkungan PBNU, hingga akhirnya di tahun 2020 ia dimandatkan menjadi Ketua PCNU Jakarta Pusat hingga kini. Di saat itulah segala kemudahan Allah berikan kepadanya. Ia mengisahkan tidak mudah mengembangkan Nahdlatul Ulama di tengah jantung ibu kota dengan beragam entitas masyarakat dan kebudayaannya. Namun dirinya tak kehabisan cara untuk mengembangkan NU dengan nalar kreatif dan kepeduliannya kepada masyarakat. Mulai dari penyediaan fasilitas kepada masyarakat, hingga ia rela meluangkan waktu agar bisa bertemu dengan warga dalam menyebarkan nilai-nilai NU. Dan semua itu murni menggunakan fasilitas serta materi pribadinya. Saya sih awalnya di PBNU itu di lembaga ya, di lembaga perekonomian dan lembaga Lazis waktu itu, tapi hanya anggota, nggak terlalu aktif. Tapi justru saya lebih aktif di 2020 menjadi akhirnya NU Jakarta Pusat itu meminta saya untuk memegang ketua PCNU. Ya, alhamdulillah dari 8 kecamatan, 7 kecamatan itu meminta saya untuk didaulat jadi ketua PC. Ya. Alhamdulillah akhirnya kan aklamasi mereka minta, dan di situ saya benar-benar fokus ngurusin NU. Ya. Dan disitulah pada saat saya ngurusin NU, justru Allah memberikan kelancaran dan bisnis itu gitu. Apa yang dikatakan sama Mbah Wahab, ya kan kebetulan Mbah Wahab ini, Mbah Wahab Hasbullah ini adalah kakek dari istri saya. Dan Mbah Wahab selalu menyampaikan, kalau kamu mau besar, mau sejahtera, besarkan NU. Bukan kita membesarkan diri kita melalui NU. Artinya jangan mencari manfaat atau cari makan di NU, gitu. Justru NU yang akan memberikan kalau kita niat ikhlas membesarkan NU, gitu. Artinya mengurusin gitu ya. Karena di Jakarta itu agak sedikit susah, beda dengan daerah. Mengurusin NU di perkotaan ini agak sedikit berbeda gitu kan. Apalagi waktu saya memulai ngurus NU, ya sampai detik ini kan belum ada kantor cabangnya. Ya kita sedang lagi mengurus, mudah-mudahan doanya kita akan bangun kantor NU Jakarta Pusat. Terus ranting-rantingnya nggak ada gitu kan. Nah bagaimana kita mau besar kalau nggak ada rantingnya? Alhamdulillah malah sekarang kita lagi sedang mendorong untuk dibentuk anak ranting. Awal-awalnya berat buat saya ngurusin NU. Bahkan waktu saya itu lebih banyak bersita di NU. Ya alhamdulillah karena perusahaan ini sudah mulai bisa jalan dengan sistem dan mekanismenya, ya saya, dan alhamdulillah sekarang ya NU sudah bisa jalan dengan baik gitu kan. Makanya mungkin di Jakarta ini kan agak beda dengan Jawa Timur. Kalau Jawa Timur kan basisnya NU itu di pesantren. Saya bilang ke teman-teman, ayo kita bangun NU
basisnya dari masjid. Kita akan bentuk ranting dan proses pelaksanaan pemilihan dan ini kita mulai dari masjid. Jadi masjid sebagai tempat sentral untuk proses ini dakwahnya NU gitu kan. Alhamdulillah ranting-ranting semua itu berasal dari basis NU. Jadi yang punya suara itu yang punya masjid. Jadi karena kan waktu itu rantingnya nggak ada. Bagaimana kita cara memilih? Ya udah di kelurahan itu ada berapa masjid? Semua masjid kita undang untuk ikut rapat. Satu masjid punya satu suara. Sehingga yang terpilih itu punya basis, punya keterikatan dengan masyarakatnya itu. Dan masyarakatnya itu adalah masjid. Dan setelah itu sampai sekarang kita melakukan Lailatul Ijtima atau bulanan pengajian yang dilakukan oleh NU itu dari masjid ke masjid. Kita tidak ingin lagi masjid-masjid NU itu hilang gitu kan. Ya, ranting sudah terpenuhi. Sekarang lagi proses anak ranting. Saya bilang anak ranting basisnya di mana ada mushola atau masjid, di situ ada anak ranting, saya bilang. Kalau tidak ada, RW. Tuh. Yang kedua, NU harus dirasakan oleh masyarakat. Saya bilang, apa yang dirasakan oleh NU ini adalah kebutuhan ambulan. Saya bilang, kita beli, kita cari ambulan. Alhamdulillah kita ada ambulan jenazah, ambulan medis, 2. Sekarang tambah lagi jadi 1, jadi 3. Gratis buat orang-orang tidak mampu. Jadi orang sekarang masyarakat, saya pingin diantarin jenazah keluarga saya, ambulan yang ada NU-nya. Kenapa? Gratis. Tapi orang sudah tahu di benak mereka, ambulan apa? Ambulan yang ada NU-nya, gitu kan? Dan Jakarta, walaupun udah heterogen ya kan, dan rata-rata mereka sudah sibuk dengan kerjanya, pagi sampai sore, malam, gitu kan. Sehingga saya memang mencari orang yang memang waktunya benar-benar orang yang mau meluangkan gitu kan. Karena ngurusin NU nggak mudah di Jakarta. Mereka nggak punya banyak waktu gitu. Ya syukur juga NU khususnya warga Betawi memang kulturnya ada NU gitu kan. Sehingga cuma mereka kadang-kadang diajak belum tentu mau. Walaupun kulturnya NU, nggak apa-apa saya di kultur aja, nggak mau di pengurus. Nah, karena memang NU sudah agak terlalu lama jauh gitu kan. Ya perlu kita jelaskan gitu kan, bahwa kalau kita bersatu, insya Allah umat ini akan kuat. Dan kalau kuat, insya Allah ada keberkahan di situ. Di situ mulai saya coba datengin dan kita yakinkan. Gitu. Pasti saya memulai dengan dana kita sendiri, karena NU ya mungkin kita tahu semua adalah berdasarkan kemampuan masing-masing organisasi itu. Nah, waktu kita memulai kan nggak ada dananya. Sementara saya minta ke mereka pengurus untuk di setiap ranting harus diadakan setiap bulannya Lailatul Ijtima atau sholawatan atau maulidan lah kalau di Jakarta itu. Mereka kan harus kita stimulus, bukannya mereka minta, ya kalau dia pasti akan kesulitan soal konsumsinya, pasti kita bantu konsumsinya. Tapi belakangan sekarang ini justru mereka udah mulai mandiri, gitu. Memang kita harus pancing gitu kan. Dulu awalnya. Ya. Dan suatu saat saya itu awal-awal malah justru ini menjadi tantangan. Waktu awal belum pelantikan itu, Jakarta banjir. Waduh, ini kita harus hadir ke masyarakat. Maka dengan kekuatan akun media sosial itu menjadi penting. Kita turun apa adanya, ya kan? Kita sampaikan ke masyarakat. Kita turun butuh, kita nyumbang makanan apa dan sebagainya. Mulai kebakaran-kebakaran, pasti NU pasti ada poskonya. Itu yang kita mulain. Nah, orang masyarakat akan tahu nyumbang mereka dan mempercayakan kepada kita. Yakin yaitu kalau kita berusaha, apalagi berusaha dengan niatan membantu orang untuk kebaikan,
pasti Allah tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Tidak bisa selamanya NU ini akan tergantung kepada ketuanya. NU itu yang diinginkan oleh Mbah Wahab dan tentu para muassis yang lainnya adalah NU yang mandiri. Dan itu yang dijalankan oleh para pendiri pendahulu dulu. Sehingga saya itu sifatnya memancing mereka untuk bergerak, gitu. Memang saat ini tetap dibutuhkan oleh NU adalah pemimpinnya sendiri itu harus berani berkorban. Nggak bisa kita berharap dengan orang lain lah, ketuanya sendiri nggak berkorban. Nah, setelah ketuanya berkorban kan pasti mereka akan mengeluarkan, mau sedikit mau banyak, mau tenaga pikiran, itulah yang kita inginkan, gitu. Ya akhirnya banyaklah, misalkan soal membangun kantor itu ya kan, alhamdulillah ada tanah yang diwakafkan oleh kita. Bahkan ada orang mewakafkan tanah ke PC karena ini saya pikir agak kurang besar, wakafnya kita serahkan kepada MWC. Jadi jangan pernah menyerah gitu loh. Memang kita kadang berpikir berat gitu. Tapi kalau setelah kita jalanin, ternyata banyak kok orang yang simpati sama kita gitu kan. Saya selalu sampaikan kepada NU Jakarta, sesungguhnya NU ini kuat, besar, sama seperti yang sampaikan Mbah Wahab. Sesungguhnya kalau kita tahu NU itu ibarat meriam, dan kalau kita ledakkan itu akan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat gitu. Saya sampaikan kepada pengurus NU Jakarta, bisa nggak kita membangun kantor ini tidak harus dengan proposal. Kita bangun kekuatan dari kita. Nggak apa-apa, orang punya 1.000, punya 2.000, punya 3.000, 5.000, 10.000 dan ini. Alhamdulillah mulai terkumpul ini, gitu kan. Dari kita semua, gitu. Kalau kita meyakini Jakarta Pusat itu taruhlah ada 1 juta atau 500 saja kita ambil orang NU 500.000 kali 10.000 udah berapa? Udah 50 miliar. Udah 5 miliar. Ya kan itu kan lebih dari cukup gitu loh. Kalau kita yang seperti Ketua Umum inginkan bahwa di abad kedua adalah kebangkitan NU. Benar, NU itu punya kekuatan. Asal kita mau bersatu dan percaya diri pada kita. Gitu loh. Hanya kekuatan 10.000 saya bilang tadi, ya kan? Bahkan 100.000. Kalau itu dikumpulkan dari kekuatan ini, maka problem bangsa ini selesai. Gitu. Bahkan orang-orang miskin, orang-orang duafa, orang yang tidak mampu, fakir miskin, serahkan aja kepada NU. Tapi asal NU-nya mau bersatu dan mandiri. Nah, selama NU belum mandiri, maka kesejahteraan Indonesia akan sulit gitu loh. Nah, sekarang yang kita pikirkan bagaimana caranya NU mandiri. Sehingga NU bisa memberikan kepada bangsa dan negara, kepada rakyat Indonesia. Karena nggak ada kekuatan sebesar NU. Di sisa masa jabatannya sebagai Ketua PCNU Jakarta Pusat yang hanya 1,5 tahun lagi, Gus Syaifuddin bertekad untuk menuntaskan seluruh agenda yang telah ia rencanakan dengan sebaik-baiknya. Baginya, kehadiran NU merupakan senafas dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. NU ibarat oase di tengah padang pasir bagi umat. Saya ingin menuntaskan pembangunan kantor PCNU dengan kekuatan sendiri. Yang kedua adalah membangun kemandirian NU, terus memberikan solusi kesehatan kepada NU Jakarta. Alhamdulillah kita punya 3. Saya ingin setiap kecamatan itu ada. Dan walaupun mungkin tidak selesai di zaman saya, tapi saya ingin paling tidak Jakarta Pusat punya rumah sakit atau klinik itu ke depannya. Bagaimana NU itu mampu mendorong kebangkitan ekonomi rakyat itu, dan bagaimana NU juga melindungi
ekonomi kecil ini. Jakarta masih banyak, masih ada ya, walaupun bukan banyak saya pikir, kemiskinan ekstrim. Nah, itu yang harus didorong. Kedua, masih banyaknya warga kecil yang terjerat pinjaman online. Nah, ini yang gimana NU bisa ini. Tapi di sisi lain ada ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Ada pengusaha-pengusaha atau ekonomi yang terlalu kaya gitu kan. Nah, ini bagaimana supaya ada keadilan dan pemerataan? Gandeng NU. Dengan perjalanan panjang itu, Gus Syaifuddin bertekad mewakafkan dirinya bagi umat dan bangsa. Selain diberikan mandat sebagai Ketua PCNU Jakarta Pusat, ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum PBVSI Jakarta Pusat, sebagai Ketua PCNU sekaligus pengusaha di tengah jantung ibu kota. Tentu bukan hal mudah baginya untuk mempertahankan NU di tengah masyarakat dengan beragam karakteristiknya, sehingga diperlukan treatment khusus dalam mendakwahkan ajaran Nahdlatul Ulama.